Oke, ini lu sekarang udah bebas kok. Lu pertama kali yang lu lakuin tuh apa kok? Ngerokok sih. Jadi ngapain sih hari-harinya apa? Bikin joke baru. Pas ada gua Ardito Coki, kalau Sabtu tuh bikin event kayak Coki nge-MC, gua stand up. Ini Sanopati banget ya. Ini bangka beneran kos-kosan ya. Ardito gitaran. akustikan, iya. Jadi gua dibanding rehab lebih ke staycation ya. Orang yang ketangkep atau bukan apa, gue orang yang ngurusin aja. Takut gue jadinya. Karena ya kantor polisi tuh auranya sebegitunya gitu ya kan. Terus gue tahu ribetnya seperti ini ngurusin, jadi gue ya nggak mau lah gue nih kalau sampai kejadian ketangkep atau apa gitu, amit-amit gitu. Jadi Oh ribet katanya humanis. Aduh teman saya, pertama kali saya merasa paling cantik. Karena kali ini ada 3 cowok-cowok. Karena Luna masih berhalangan, masih berada di negara entah berantah. Jadi hari ini aku ditemenin kembaran aku. Karena kebetulan yang ini lahirnya tanggal, bulan, tahun sama ya. Betul, dan Weh, my bro. nama belakang gue Rumantir juga. Iya. Welcome Gofar Rumantir sebagai co-host hari Iya, terima ini. kasih Marian Rumantir. Kan kita ada telah kakak mengundang. nih, Iya. kembar. Kita juga bawa adik kakak hari ini. Widih, ada Viko Marispo. tapi Yeay. beda lahirnya bang. Beda lahirnya? Beda lahirnya. Beda ya? Tanggalnya beda. Tanggalnya beda, bulannya beda, kasusnya beda. Emang ada kasus apa ya? Ya nggak tahu. Oh, ntar lagi ada polisi datang soalnya. Masih trauma ya. Welcome back to the real world, Viko. Setelah Viko, disekolahkan Viko. selama 6 bulan, Iya. gimana rasanya udah lulus sekolah? Bebas. Udara segar sekali. Gitu ya? Kemarin bimbel ya, itu kan salah ya. Bimbingan belajar ya. Iya. Santren. Lu pas merasa pertama kali, oke ini lu sekarang udah bebas kok. Lu pertama kali yang lu lakuin tuh apa kok? Ngerokok sih. Emang di sana nggak boleh ngerokok selama? Nggak boleh. Masa? Saking nggak bolehnya sampai teh kita linting. Teh dilinting, Teh kita linting. dibakar. Dibakar. Lintingnya pakai apa? Pakai kertas layangan. Serius lu sih? Pakai kertas layangan. Tunggu, kan bukan lebih susah dapet kertas layangan ya? Dibandingkan rokok gitu. Nggak, kok bisa ada kertas layangan? itu Iya. Gua kira lu masih bawa sisa papir. Di sana boleh main layangan. Oh Tapi boleh. jarang dinaikin layangannya. Oh jadi dipotek-potekin ya? Iya. Teh dibakar rasanya apa kok? Bisa diisep? Bisa diisep. Yang penting ada asapnya sih di sana. Pernah teh yang paling aneh tuh biji jeruk. Bisa, biji jeruk. Biji jeruk dikeringin. Terus kalau udah kering digunting-gunting baru dibakar. Rasanya jeruk. Nggak ada sih, sakit aja di tenggorokan. Gue pikir orange infused gitu ya. Kayaknya jadi lebih bahaya itu sama barang bukti dia. Iya kayak lebih membahagiakan. Lebih bahaya itu kayaknya. Emang boleh tau nggak? Enggak, aku nggak tahu ya. Ini udah kamu share satu sel itu banyak orang. Aku nggak di sel. Oh, rehab ya? Iya di Oh, sorry. RSKO. Oh oke. Itu di kayak kamar-kamar rumah sakit gitu sih. Oh kayak kamar rumah sakit. Jadi satu kamar berdelapan gitu. Isinya siapa aja tuh? Ada aku, ada Ardito, Ardito Pramono. ada Coki. Coki Pardede. Disatuin bareng Ini yang Sanopati gitu-gitu. apa gimana? Ini kos-kosan Bangka ya? ada Kenal semua. Iya. ada Jeff Smith. Oke. Oh gitu. Terus Rispo waktu dia keluar kamu seneng apa? Waduh ya dia balik lagi gitu. Apa gimana? Kamu Oh. jemput nggak? Reaksi kamu gimana pas dia? Saya jemput, seneng banget saya. Nggak bayar lagi nih RSKO. Sebulannya lumayan bayar RSKO. Kamu Ya kan kalau di RSKO tuh ya emang administrasi rumah sakit gitu, emang Iya, obat iya. bayar, kamar Iya. bayar gitu kan. Semakin lama semakin lumayan juga kayak kos-kosan. Tapi kan gua masuk RSKO lu diundang talk show, gua keluar lu diundang talk show. Nah, iya. itu bener banget. Waktu lu masuk gua kesini kok. Iya Iya. Sini ya. Tapi tetap satu episode sini
nggak cukup buat sebulan harus kau. Mungkin harus diundang talk show yang lain Iya, juga kali. iya. Ini kan waktu itu baru-baru mulai kan. Iya, enggak tapi gede juga di sini gitu. Cuman emang Wicin harus diralat. emang sana lebih gede aja. Emang di sana lebih gede gitu. Tapi lu nggak sih kronologi pertamanya pas ini si Viko itu? Ya. Yang lu alami? Jadi gue ditelepon sama sepupu gue gitu. Bang, sepupu gue tuh tinggal di rumah sama Piko, nemenin Piko lah di situ. Bang, kenapa nih gue kalau udah malam-malam telepon dari keluarga tuh Deg-degan. udah agak deg-degan nih. Iya. Piko bang, ketangkep ya gitu kata gue langsung gitu. Ditebak. Langsung. Sepupu lu apa? Betul gitu. Iya bang gitu. Oh ya di mana nggak tahu nih, dia udah berangkat dari sama polisi gitu. Gue cari tahu di mana ya Piko ya. Keliling Polres di Jakarta nggak nemu bang. Nah, Teman-teman situ bang nggak ada nih Piko. Duh di mana ya? Gue tunggu sampai besok pagi. Gue besok paginya kerja. Gue portal berita online. Gue taunya Piko di Polda. oh ya, lebih cepat mereka daripada kakaknya sendiri. Iya makanya, karena kan dia juga nggak bisa ngubungin siapa-siapa di dalam. Jadi bokap nggak tahu, yang di rumah juga nggak tahu gitu. Wah ternyata di Polda kata gua. Udah langsung gua nggak ke Polda. Polda. Langsung kerja. Langsung kerja. Tapi waktu itu kan emang sedih ya, maksudnya waktu kita pertama kali undang Rispo ke sini dia sedih sih ceritanya. Iya. Kakaknya sedih loh waktu itu. Jadi kita ngerasain aduh betapa pertama sedih, terus kedua kecewa gitu Iya, kan. iya. Sekarang bokeh ya kan? Bayar sebulan gitu. Tapi waktu itu lu langsung ke Polda ya kok ya? Ke Polda langsung. Oke. Itu tuh ditangkap di rumah. Bokap nyokap ada di rumah. Tapi mereka nggak tahu itu tuh yang datang polisi. Kayak temen aja gitu ya? Mereka kirain temen gua ya. Oh. Terus polisinya nanya mau izin nggak ke bokap. Gua bilang ya jangan, papa saya ada jantung gitu. Kata polisinya ya papa saya juga ada jantung gitu. Oh maksudnya sakit. Akhirnya silent, jadi udah dibawa aja langsung gitu. Oh mereka kira tuh temen lu mau ngajak main gitu ya? Oh jadi itu Oke. diam-diam. Diem-diem. Oh, taunya besoknya dari berita. Ya Rispo taunya Ya besok. gua taunya dari berita, tapi emang di rumah tuh diem-diem. Jadi tetangga gak ada yang tahu, emang kan humanis. Oh, Humanis dan harmonis ya. Humanis. Emang cara pendekatan harus humanis kan. Tapi Rispo Bang, kok lu katanya- ketawa sih bang? Lu kalau polisi humanis kenapa lu ketawa? Kenapa ya? Ada apa sih Dia bang? memang harus sih gitu kan. Iya, iya, biar asik aja gitu, kekeluargaan ya. Rispo sebenarnya waktu itu sempat cerita, gue sebenarnya udah curiga nih si Piko ditangkep, soalnya nggak ada instastory, katanya gitu, bener nggak? Iya, Nggak gua- aktif instastorynya. Enggak, gua sebenarnya bukan curiga dia ditangkap nih. Udah berapa hari nih nggak instastory nih. Yang lagi giting nih orang nih. Mager gitu. Gua sampai berasumsi-asumsi macem-macem. Terus pas ditelepon itu udah gua lagi nyetir nih. Wah, tangkep ya udah langsung nebak gua. Suara di nebak gua udah Itu langsung. barang buktinya apa sih kok yang didapat polisi? Tembakau sintetis. Oh sintes. Sintes, ya. Ya. Emang kamu udah tahu gitu tuh, ya. udah tahu pas polisi datang, wah ini pasti gue mau digerebek nih gitu. Iya tahu karena kan waktu itu lagi tidur terus dibangunin katanya Viko ada teman kamu tuh 6 orang gitu, kata gua 6 orang. Jam berapa cuy? Temen rumah gue cuma 5. Itu sore jam maghrib gitu lah. Nah itu lu kalau ketangkap gitu penasaran gak sih? Bapak tahu saya dari mana sih gitu? Kok tahu banget sih gitu? Enggak sih, gue kayak langsung pas gue keluar kamar lihat pada pakai jaket, pada pakai topi, sangat polisi sekali. Nggak ada samaran, nggak ada nyamar-nyamarnya. Terus gue sadar juga kan gue salah gitu, gue pakai gituan gitu. Iya. Jadi kayak udah langsung udah kooperatif aja karena tahu gue salah gitu. Nah kemarin tuh kan waktu baru ditangkap sempat ada konferensi pers ya di Polda Metro Jaya. Si Rispo nangis loh. Iya. Iya, terus kamu ngelihat kakaknya nangis itu gimana? Kamu ikut terharu atau kamu mikir nih orang kenapa lagi nangis gitu? Ya agak nebak sih dia
sedih kenapa ya? Apa karena baju saya nggak muat gitu? Iya sih bener. Iya sih bener sih. Kok kayaknya orange gak cocok gitu ya. Bukan baju tahanan jadi otter. Jadi outer. Orange is the new black ya ini ya. Oke, ini pas paginya, Po. Lu berarti gak kerja dong? Enggak gua. Jadi emang Jadi pas, gua ke Polda tuh pintu kekunci bang. Wartawan ada di dalam, gua tuh nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk karena gerbang kunci, tiba-tiba gempa Cilegon itu pas berbarengan. Pintu kebuka, gue jadi bisa masuk. Orang keluar semua. Orang keluar, gue masuk. Bertepatan dengan gempa bang itu. Itu pas preskon gempa gitu, di situ gue takut banget coy. Kenapa? Gue takut berita gempa ngalahin berita gue. Padahal kapan lagi jadi headline ya. Tapi gue bener tuh, wartawan pada keluar lagi, pintu yang tadinya ditutup jadi kebuka gede, polisi juga pada keluar. Yang gue bingung, nih tahanan gak dikeluarin. Dibiarin di dalam ya. Iya, kalau gempa di penjara tuh gimana Emang ya? harusnya gimana ya dibuka? Kan gak dibuka SOP-nya juga dong gimana selnya, biarin aja memang sih. Ya iya, cuman kan itu kalau Iya juga ya. Itu tuh bingung tuh gue tuh. Kayaknya belum ada plan evakuasi gitu kalau kayak gitu. Tapi kalau kita melihat berita ya, banyak yang bilang ada statement bahwa kalau misalnya yang good looking tuh nggak apa-apa gitu kan. Iya. Oh hilaf. Kalau yang dulu kan pernah kayak Babang Tampan Andika malah dicengin justru. Iya, iya. Lu udah begini, pakai narkoba lagi gitu. Reaksi-reaksi seperti itu tuh gimana, Viko ngelihatnya kok? Kalau gue kebetulan nggak baca ya karena kan HP disita. soalnya ini waktu itu minggu-minggu itu banyak banget. Dan next day ada si Ardito kena. Iya. Terus nggak lama Coki Pardede ya kan. Tapi- Cuma yang dihujat-hujat kenapa kamu, kenapa itu kan nggak fair Saya ya. dihujat. hujat kok. Tahu. Tapi lu sempet. Untung disita. Tapi dia udah baca nih sekarang. Ternyata gini ya kata dia. Sabar. Gendut narkoba. Masa? Kenapa sih? Kalau gitu gue baca gini, ya namanya juga hilang. Iya. Orang tuh bisa berubah Iya, gitu kan. iya. Iya. Comeback stronger ya bang. Comeback stronger. Siapa sih yang paling nyemangatin kamu tuh kalau kamu di dalam? Keluarga, saudara-saudara terdekat, sama lingkungan stand up sih. Lingkungan stand up ya, Iya. semuanya ini ya. Tapi kan di dalam juga bareng Coki juga kan. Di dalam bareng Coki. Jadi juga. ngapain sih sehari-harinya apa? Bikin Iya. joke baru. Sama Ardhito bikin lagu kan, Iya, gitu bikin kan. lagu kali. Di sana tuh kalau setiap Sabtu ada namanya SNA, Saturday Night Activity. Asik. Setiap Sabtu. Setiap Sabtu malam Minggu. Pakai Jadi- bahasa Inggris tuh Saturday Night Activity. Iya. Waduh. Jadi- Ngapain biasanya? Itu tuh dikasih budget Cinta bareng enggak? Waduh. Enggak. Biji jeruk dong. Biji jeruk. Orange infused. Biji jeruk. Jadi di sana dikasih budget sama RSKO buat nyalurin kreativitas kita. Jadi anak-anak masak. Terus biasanya tuh sebelum ada Coki, gua Ardhito tuh nonton film pakai proyektor gitu-gitu. Pas ada gua Ardhito Coki, kalau Sabtu tuh bikin event kayak Coki nge-MC, gua stand up. Ini Sanopati banget. Ini bangka beneran kos-kosan ya. Ardhito gitaran. akustikan, iya. Oh. Biasanya gimana rundown-nya gue SMA tuh rundown-nya gimana sih? Pertama ngapain? Pertama makan dulu. Oh, makan. Oke. Makan. Opening siapa? Opening monolognya. Opening Coki nge-MC. Oh, Chef belum ada yang ketangkep ya? Chef iya. Kalau ada makanannya enak. Bener juga. Makanannya enak banget. Lengkap itu. Ada stand up, ada yang nggak full nyanyi. band yang ketangkep full band. Terus gimana rundown pertama? Lu makan dulu. Makan. Oke. Terus ramah tamah, terus si Coki opening MC. Opening MC present gua. Gua kelar MC bareng Coki. Abis itu present Ardhito. Oh, dia terakhir tuh. Agustika. Dia yang gak punya skill apa-apa ngapain? makanya tanggapin artis-artis biar ada hiburan. Yang lainnya ngapain? Ada si Jeff Smith.
Dia ngapain? Dia- Acting. Masa Dia mau disuruh acting, cuman sutradaranya belum ketangkep. Akhirnya karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia di roasting. Oh, dia di roasting. di roasting. Oke. Oh. Kok kamu bisa di sini sekarang? Kok Coki masih di dalam? Iya, karena saya kan waktu lagi susah saya bisa berdoa. Oh. Dia kurang ateis. doa ya. Dia ateis. Tapi katanya gini, Mer, dia tuh pernah ngajarin penghuni lain untuk acting, bener gak sih? Iya, enggak, itu waktu masih di tahanan, waktu masih di Polda. Oh, masih di Polda. Iya. Tahanan lain lu ajak acting. Iya, karena kan bosen kan diem-dieman gitu kan, diem-dieman, terus gue bilang Acting yuk gitu. acting aja yuk gitu. Waduh. Oh, mau tuh bang, gimana tuh bang gitu. Jadi kita takut-takutin kalau ada yang baru masuk. Oh, kreatif ya. Iya. Itu namanya bukan acting, itu namanya prank ya. Ngerjain tahanan baru Iya, kayaknya. iya. Tapi kamu emang totalnya berapa lama tuh? 6 bulan? Di rehabnya 6 bulan. Rehabnya 6 bulan. Tapi sebenarnya kan waktu awal tuh terancamnya hukumannya 4 sampai 12 tahun. Iya. Bener nggak? Ini yang bikin dia bingung. Terus kenapa tiba-tiba 6 bulan tuh kamu apa perasaannya pas dikasih tahu 6 bulan kamu minggu depan keluar gitu atau gimana sih proses ngasih taunya tuh gimana? Saya tuh dapat namanya RJ, itu tuh restoratif justice. Oke. Ditambah sama hasil asesmen dari BNN, saya tuh masuknya bukan pecandu berat, jadi putusan dari BNN-nya cuma Pemakai. rehabilitasi 6 bulan ya. Oke. Ini memang perjuangannya Rispo juga. Iya, keluarga ngajuin rehab gitu-gitu. Ya iyalah. Enggak, tapi nih kan saya ngurusin itu. Oke, Piko jadinya di rehab sekian gitu. Saya baca berita ada yang 4 tahun, 12 tahun. Hei, ini gua udah ngurusin jelas ini. Kenapa muncul 4 tahun, 12 tahun? Itu dari mana sih? Gue jadi harus percaya petugas apa wartawan? Kita jadi ragu ya bang. Kita jadi, Pak, gitu saya nanya lagi, Pak ini kan kertasnya jelas nih rehab gini. Ini kok ada yang 4 tahun? Ya, mungkin itu yang benar. Kayaknya wartawan deh. Yang bener. Kita yang Wartawan yang salah. benar. Tapi kan kalau misalnya jangka waktu penahanan ada yang ini ya, ada yang kategori pemakai sama penjual gitu ya. Iya, lu masih yang ringan lah ya. Iya. Oke, makanya langsung ke RSKO di rehab. RSKO di mana sih, cuy? Di Cibubur. Oh, Cibubur. Iya, rumah gua di Depok, jadi gua dibanding rehab lebih ke staycation ya. Baik teman lagi ya. Baik teman. Staycation karena di sana kan gue emang healing. Iya, bener. Jadi gue abis healing tapi bukan dari Ubud. Tapi dari Cibubur. Dari Cibubur. Gue juga pernah ini sih nanya teman gue yang masuk RSKO kan. Memang sangat ketat banget di sana. Bahkan jam tidur pun juga ketat ya. Bangun juga gitu. Iya. Kalau hari-hari random nih gimana sih, bangun tidur jam berapa? Bangun tidur 6:30 udah harus bangun tuh maksimal. Kalau nggak bangun diapain? Kalau nggak bangun dibangunin sama temen lain. Pokoknya mau nggak mau harus bangun langsung mandi. Nggak ada hukuman ya? Bangun mandi, selesai mandi itu ada pemeriksaan, pemeriksaan kamar. Jadi kasurnya harus bersih rapi. Terus baju kita tuh harus dilontong. Di lontong dilipat-lipat gitu. Iya, Oke. dilipat-lipat kayak lontong gitu. Terus kemeja harus digantung. Nah itu tuh diperiksa. Kalau spraynya nggak rapi, bajunya nggak dilontong atau kemejanya nggak dikancing, itu tuh ada hukumannya. Hukumannya apa? Hukumannya tuh suruh nulis di kertas, saya akan lebih disiplin 10 lembar gitu. Buset, kayak zaman sekolah dulu gitu. Iya. Atau disuruh ngadep tembok 1 jam. Tapi kebetulan gua nggak pernah dihukum. Oke. Bukan karena gua disiplin, karena yang meriksa Coki. Ketua kelas bang, ketua kelas. Ketua kelas di sana. Senior paling lama. Paling lama. Dihormati ternyata di sana. Ya Dia gantiin Anji jadi ketua kelas. Oh, dulu Anji ya. Sebelumnya sebenarnya. Anji ya. Nah, kok si Coki pakai kupluk juga sama kayak Anji enggak? Enggak. Gue kira sama gitu. Enggak, dia nggak pakai kupluk kayak Anji, pakai kupluk kayak Joshua. dikobok-kobok habis itu. Ada gimbal-gimbal. Oke, jadi abis itu makan pagi bareng. Ya, habis pemeriksaan, sarapan, kelar sarapan tuh kita ada meeting. Meeting tuh kita kayak bikin bunderan gitu, terus kita share feeling.
perasaan hari itu gimana. Kayak gimana tuh? Ya ngasih tahu aja perasaan hari itu gimana, tujuan hari ini mau ngapain gitu, mau olahraga kayak gitu-gitu. Jadi Nggak boleh bercanda tuh gitu. ya gue sama Coki bercanda. tetap Tapi apa yang menarik? Ada nggak yang menarik orang kalau lagi sharing session? Ada yang paling gila nggak? Atau apa ternyata semuanya biasa aja? Oh aku sekarang saya udah Iya, tobat. iya. Atau saya ternyata masih kepengen gitu atau apa? Yang di sharing tuh apa sih? Mungkin harapan dari RSKW orang-orang pada kayak gitu ya, cuma kita nganggapnya itu kan sebagai formalitas gitu. Oh. Karena maksudnya kita mau sharing pengalaman hari itu gitu, perasaan kemarin, perasaan ke depan itu kayak sama semua. iya semua Melakukan sama-sama, Iya, iya, sama-sama iya. nyaksiin juga gitu. Iya, Jadi iya. saya tuh nunggu banget emang waktu lagi sharing gitu ada yang Nyeletuk ala apa gitu. bullshit gitu. Kita balik ke meja. Apa ini forum? Kita lagi ngapain sih sebenarnya gitu. Tapi kemarin kan gue sempat ketemu Anji, dia cerita tuh pas dia tahu dia kapan mau keluar, seminggu sebelumnya dia mengurung diri katanya. Karena biasa bareng-bareng, takut nanti pas saat dia pergi yang lain pada emosional katanya. Jadi ngejauhin diri dulu, tadinya seminggu bareng-bareng dia nggak ikut ngumpul apa. gitu. Karena dia mikirin perasaan yang lain yang masih lama, takut dia emosional, biasa bareng nyanyi Iya, apa iya, gitu iya, kan iya. main. Terus wah anjir seru kata gue. Iya. Maksudnya seakrab itu. Iya, Bukan iya, takut iya. separation anxiety ya? Iya benar-benar. Dan itu tuh gue kan ngerasain langsung ya pas di situ. Jadi kita tuh kalau dapat kabar baik bingung. Terlalu seneng juga nggak boleh karena teman-teman yang lain kan nggak dapat kabar baik juga. Oh, nggak enak. Misalnya udah waktunya bebas, yang lain kan belum. Oke. Tetap nggak enak kan. Nah. Kita harus poker face gitu di sana. Oh diem aja udah gitu. Iya, biasa aja lah, nggak usah over excited gitu, jangan terlalu sedih juga gitu. Jadinya harus poker face. Yang paling senior si itu siapa? Coki. Coki. Coki masih Coki senior. tetap ya. Yang paling kamu belajar setelah 6 bulan apa? Diri. Saya jadi belajar mensyukuri hal-hal kecil. Karena di sana kan kebebasan aktivitas semua kan kurangi banget gitu. Maksudnya sangat terkekang. Jadi begitu keluar tuh kayak main HP aja seneng gitu. Saya tuh main HP seneng, ngerokok seneng gitu. Jadi karena aktivitas dihambat, begitu bisa bebas beraktivitas langsung ngerasa seneng jadinya. Jadi orang di luar sini sebenarnya yang harusnya lebih menghargai lagi kali Iya, ya. Hal lebih kecil ya. mensyukuri hal-hal kecil. Jadi ternyata nggak perlu narkoba ya. Iya. Main HP handphone aja ngerokok. ngerokok ya. Ngapain ribet-ribet ya dari kemarin ya. Tapi ngomong-ngomong ribet nih, aku pengen tahu ini fakta atau dusta ya. Ini aku denger ya. Kamu benar-benar kemarin sempat menghabiskan 1,7 M buat narkoba, bener? Dapat Pernah rumah Jakarta pernah tuh. di-tweet. Tapi itu kan sebenarnya apa sih, gabungan transaksi selama 2 tahun terus di print gitu. Nah selama 2 tahun itu saya emang konsumsi narkoba, tapi gabungan transaksi itu kan nggak semuanya buat beli narkoba gitu. Oh. Ada yang kepake buat makan, ada yang kepake buat keluarga kayak gitu-gitu. Oh, tapi kenapa kamu bisa bilang itu ngabisin 1,7 untuk narkoba? Umur 25 katanya. Waktu itu lagi tren umur 25 saya udah begini. Oh, di Twitter. jadi Mas, tren. Iya, iya, iya. Saya ikut-ikut tren kayak gitu. Oh. Masih main Twitter gak sih? Masih, tapi jadi lebih jarang nge-tweet ya. Iya. Lu masih? Oh enggak. Kebakaran. Tapi one day gue pengen main lagi lah. Pengen main lagi. Iya, ntar lah dulu. Cari masalah lu. Tapi sebagai kakak adik ada gak sih gitu apa Mer, ke si Rispo, lu awas lu ya kalau lu sampai itu lagi, gue sebagai kakak akan gimana gitu. Ada omongan gitu gak sih, Pak? Gue sih jarang ngomong apa-apa karena gue tahu dia juga udah gede gitu, tahu mana yang baik mana yang enggak gitu. Harusnya sih ya dia dengan kejadian kayak gini ya kayaknya sih nggak bakal ngulangin lagi harusnya ya. Karena waduh yang repot ini maksudnya yang di luar gitu. Di dalam kan udah duduk kasih makan sama polisi apa. Kita kan harus ngurus gitu maksudnya. Udahlah, buang-buang tenaga gitu sebenarnya, harusnya nggak perlu nih kayak gini nih gitu, cuman jadi harus. Udah sadar sendiri lah ya, nggak usah Iya dibilangin lah gitu ya. kayak
Dia sendiri juga kan ngerasain. Gua aja bang, bukan orang yang ketangkep atau bukan apa. Gua orang yang ngurusin aja. Takut gua jadinya. Karena ya kantor polisi tuh auranya sebegitunya gitu ya kan. Terus gua tahu ribetnya seperti ini ngurusin. Jadi gua ya nggak mau lah gua nih kalau sampai kejadian ketangkep atau apa gitu, amit-amit gitu. Jadi ribet katanya humanis. Iya, enggak kan kalau enggak maksudnya kalau birokrasinya kan harus jelas dulu, ada kesini kesitunya, BAP dulu, terus ada sebelumnya harus gelar perkara, setelah gelar perkara harus ke sono sini gitu kan. Berkas aja segini mau Tapi ini emang stigma ini ya, kayak banyak banget kasus komedian yang tertangkap karena narkoba di Indonesia udah cukup banyak ya. I'm sure di luar negeri juga banyak. Yeah. Cuma ini sama kalian dijadiin jadi bahan komedi atau malah kalian ngerasanya, aduh gue jadi malas nih keluar lagi di panggung gitu loh, karena gue udah punya stigma ini gitu. Itu kalian treatmentnya gimana? Oh, sorry yang udah. Atau actually Rispo pasti punya view sendiri lagi nih. Iya, dari zaman senior komedian tuh Sri Mulat dan lain-lain itu. Kenapa ya? saya juga bingung sih. Cuman kan ya orang dianggap komedian pada narkoba gitu. Kalau gue sih ya komedian yang itu doang gitu. Oknum. Oknum. Yang mau aja. Yang mau aja gitu. Dan kendalanya apa ya? Nggak tahu lah. Gue pernah sama stand up komedian nih sekitar 20 orang tes psikologi. Tes psikologi bareng-bareng di forum, kita pengen iseng aja. 20-20-nya mengarah ke depresi hasilnya. terus kita gimana nih? Tahu gila ya kita. Masa depresi sih kita. Tapi ya, kayak semakin lucu kalau udah makin depresi ya. Asal bisa diungkapkan gitu. Semakin ada bahan gitu ya. Enggak, kalau stand up komedian kayaknya itu karena dia kan gali materinya dari keresahan gitu, dari dalam dia emang dicari-cari kayaknya. Masalahnya dicari-cari. Sekarang udah aktif lagi Viko stand up atau bikin bahan stand up lagi atau pengen apa nih? Ya udah mulai aktif, undangan stand up juga udah mulai jalan. Stand up keliling, terus diundang-undang talk show, jadi ngejalanin yang ada aja. Terus kalau pengalaman yang kemarin dibilang pahit, tapi dari cerita pahit-pahit itu bisa jadi materi yang sejauh ini sih works gitu. Jadi bisa diolah lah gitu. Ada yang ngejauhin kamu nggak setelah kamu keluar? Malah justru nggak mau kerja bareng. Takut atau apa? Takut disambung-sambungin. Sejauh ini sih kalau dari circle terkecil gitu supportnya pada bagus-bagus banget ya. Terutama dari Rispo pastinya. Terus kayak sahabat-sahabat di stand up kayak Uus gitu. Uus tuh care ke saya tinggi banget, care-nya tinggi banget. Bahkan begitu kelar saya langsung diundang ke acara dia sama Dedi itu di Somasi. Terus kayak dia langsung undang saya ke YouTube-nya dia. Terus ngobrol. Bahkan dia mikirin untuk ngobrolnya tuh dia nggak mau bahas waktu saya direhab atau waktu saya ditangkap, karena menurut dia nanti pasti akan ada banyak yang undang lu buat talk show ngomongin ginian. Kita bahas persahabatan kita dulu aja gitu. Jadi kayak sejauh ini respon orang-orang pada suportif sih. Siapa jadi korban roasting nanti berikutnya? Kan kamu dinobatkan sebagai roaster terbaik di Indonesia nih kemarin. Amin. Yang paling deket sejauh ini sih roasting diri sendiri dulu lah. Iya betul. Siapa nih? Siapa yang di list kamu nih? Pasti ada listnya nih. Kebetulan ada jadwal akhir bulan ini mau roasting Nora, istrinya Jering. Di mana cuy? Di Surabaya acaranya. Surabaya ya. Oke. Jadi saya begitu tawarin, yang saya tanya pertama, Jeringnya keluarnya masih lama apa enggak? Serem
juga ya. Ngeri juga ya. Kalau Rispo dikenalnya sebagai apa? Kalau sebagai komedian? Dewa Biasanya. komedi Indonesia tuh. Gila. Berarti lucu terus dia ya. Kagak banget tuh. Ngaku-ngaku aja. Tapi ada saingan baru loh kamu, Viko. Apa tuh? Kiki Saputri. Oh iya ya. Oh, Queen of Roasting loh dia. Iya. Ngerasa tersaingi nggak? Tadi belum jawab. Siapa yang pengen kamu roasting? Pak Faldi aja. Fadlizon. Bukan. Pak Adli Kapolda. Tapi bintang tamu yang harus di roasting misalnya Pak Luhut gitu. Lu akan menerima tawaran itu gak? Terima. Tapi pasti kalau misalnya kayak gitu kan akan melewati yang namanya star syndrome ya. Pasti ada lah melewati. Ada yang sedikit cuma numpang lewat doang, ada yang betah di situ gitu kan. Lu pernah mengalami hal itu gak? Gue pernah bang. Pernah. Dulu dia yang star, gue yang sindrom. Kalau nggak diundang sama TS, Arwana saya ajarin puasa Daud. Jadi sehari makan, sehari enggak gitu. Taruh di mana barangnya gitu. Sebelumnya kita belum pernah ketemu ya Pak. Ada di saku kiri Bapak.